Untuk mempersingkat waktu kita mulai aja Pak ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum pajak. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu definisi pajaknya. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUHP. Lanjut. Ini. Apa saja unsur-unsur pajak? Yang pertama adalah pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. Kemudian sifatnya dapat dipaksakan, tidak ada kontrak prestasi atau imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Dan pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, di sini pemungutan pajak sendiri yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu ada meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai dan juga pajak atas penjualan barang mewah. Nah, kemudian untuk pajak daerahnya itu ada dua, meliputi ada dua, yaitu ada dua bagian, yaitu pajak provinsi dan juga pajak kabupaten atau kota. Untuk pajak provinsi itu meliputi pajak provinsi sendiri itu meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak dan juga pajak rokok, dan ada 5 ya. Terus kemudian untuk pajak kabupaten atau kota sendiri itu meliputi pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan juga masih banyak, masih ada 11. Cuma saya nggak bisa sebut satu-satu, nggak bisa sebut semuanya ya. Nah, di sini juga terakhir pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum. Lanjut. Pembagian hukum pajak. Hukum pajak kita ada dua, yaitu hukum pajak material juga hukum pajak formal. Nah, di sini untuk hukum pajak material yaitu ada objek, subjek, tarif dan timbulnya. Kemudian hukum pajak formal yaitu cara hukum pajak material menjadi kenyataan. Pertama, pendaftaran, pembukuan, pemeriksaan, penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, penyidikan dan juga sanksi. Next. Untuk hukum pajak materialnya itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Kemudian hukum pajak formil, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1943 tentang KUP diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang PPSP diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Lanjut, ada beberapa macam pungutan pajak. Di sini ada pajak, kontribusi dan juga sumbangan. Fungsi pajak apa saja? Fungsi pajak ada budget air reguler. Nah, untuk budget sendiri adalah sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke kas negara. Kemudian yang reguler, alat untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang koleksus budaya. Lanjut, untuk sumbangan yang menurut Dr. Diharjo, sumbangan mengandung pikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Nah, oleh karena itu, maka hanya golongan tertentu dari penduduk yang diwajibkan membayar sumbangan ini, misalnya sumbangan dari pemeliharaan prasarana, jalan, dan juga punya sepeda. Lanjut, kontribusi itu untuk pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara. Si pembayar mendapatkan prestasi
administrasi langsung. Dan kemudian pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau negara. Lanjut, nah yang terakhir ini PNBP. PNBP adalah penerimaan yang diperoleh instansi pemerintah atau departemen dan lembaga dan departemen. Misalnya penerimaan dari pendaftaran, cetakan, penerimaan dari permintaan hak paten, denda tilang, biaya perkara, pembuatan SIM dan lain-lain. Ya kita biasa saya. Untuk pertanyaannya bisa kita lempar nanti ya ke yang lebih tahu. Udah selesai. Oh, ya sudah.